kembali lagi, kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Tapi sebelumnya seperti biasa kita mau baca firman Tuhan dan menyembah Tuhan dulu. Semuanya ambil Alkitabnya. Kita baca di Efesus 6 ayat yang pertama. Sekali lagi kita bacakan Efesus 6 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Judulnya adalah taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Sekarang kita mau berdoa, kita mau angkat satu pujian, Ku cinta keluarga Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami datang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan sebelum kami belajar. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami akan belajar tentang hidup rukun. Biar Tuhan mengurapi, memberkati kami semuanya. Berkati semua anak-anak yang ada di rumah, berikan mereka hikmat, tolong mereka supaya tetap semangat dan mengerti setiap pembelajaran yang akan dipelajari hari ini dan menerapkannya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Semuanya buka bukunya halaman 73. Judulnya adalah Hidup Rukun. Minggu lalu kita belajar tentang arti mengasihi. Mengasihi itu apa? Perasaan sayang, peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Perasaan sayang kepada papa, kepada mama, kepada adik dan kepada kakak. Sekarang kita belajar tentang hidup rukun. Di dalam keluarga itu juga perlu ada kerukunan. Sekarang pertanyaannya adalah, hidup rukun itu apa sih teacher? Apa yang dimaksud dengan rukun? Penasaran kan? Hari ini kita akan belajar tentang itu. Setelah pembelajaran ini, anak-anak akan paham, oh arti hidup rukun itu ini. Bagaimana caranya supaya hidup rukun? Oh, sesama teman harus saling mengasihi, tidak boleh bertengkar. Jadi setelah belajar ini, itulah tujuannya, kalian paham untuk apa? Belajar tentang kerukunan. Oke, teacher akan baca, apa sih arti hidup rukun? Kamu tentu punya teman. Siapa yang punya teman di rumah? Pasti punya ya, di sekolah punya, di rumah punya, di lingkungan punya. Teacher Lenda juga punya teman. Teman yang sering bermain bersamamu itu namanya sahabat dekat, sahabatan. Hanya ada lagunya bilang sahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Jadi hari ini kita belajar tentang kerukunan di dalam bersahabat. Hari ini Teacher Lenda juga akan kasih tahu ternyata ada tokoh Alkitab yang punya sahabat karib. Mereka sahabatan dari kecil bahkan sampai mereka besar. Siapakah dia? Nanti kita akan jawab setelah ini. Apakah yang dimaksud dengan hidup rukun? Rukun berarti baik, damai, tidak ada pertengkaran. Berarti semuanya so far so good. Enggak ada iri hati, tapi semuanya bersatu hati dan sepakat, unity. Itu namanya hidup rukun. Hidup rukun itu berarti bersama dengan damai. Di dalam keluarga juga perlu ada kerukunan. Makanya minggu lalu kita belajar ada usaha untuk hidup bahagia. Apa yang dikerjakan papa dan mama supaya anak-anaknya bahagia? Mama mungkin menyediakan masakan yang terbaik buat anak-anaknya.
Papa yang dilakukan adalah bekerja supaya anak-anaknya bahagia, cari uang banyak, cari nafkah supaya kebutuhan anak-anaknya dan istrinya terpenuhi. Demikian juga hidup rukun juga ada usaha yang harus kita kerjakan. Ada tokoh Alkitab namanya Daud. Siapa yang nggak kenal Daud? Semuanya pasti kenal. Daud adalah seorang pahlawan. Dia mengalahkan Goliat. Pakai apa? Cuma pakai ketapel gitu ya. Hebat nggak? Itulah sejarah yang dibuat oleh Daud. Tapi anak-anak semua tahu nggak? Daud itu punya sahabat. Sahabatnya namanya Yonatan. Yonatan itu anaknya si Saul. Si Saul itu benci sekali sama si Daud. Dia nggak suka sama si Daud. Tapi anaknya temenan. Papanya nggak suka sama si Daud karena si Saul merasa Daud ini menjadi saingannya karena dia lebih hebat dari si Saul. Itu menurut pemikirannya si Saul. Daud adalah anak bungsunya si Isai. Dia punya banyak saudara. Dia bekerja sebagai pengembala domba. Dia seorang pemberani. Suatu hari si Isai, papanya si Daud, nyuruh, Daud, sini dulu, antarkan dulu makanan abang-abangmu, kakak-kakakmu ke medan perang. Mereka pasti kelaparan. Daudnya bilang apa? Dia kan anak yang baik, taat dan dengar-dengaran. Begitu disuruh dia selalu bilang, oke papa, siap. Katanya, aku akan melakukannya. Dan dia pun pergi ke medan perang dan mengantarkan makanan buat kakak-kakak dan saudara-saudaranya. Tapi apa yang terjadi di sana? Daud melihat si Goliat itu menghina barisan Israel. Dia bilang gini, kecil mah, digitu-gituin sama si Goliat. Dan si Daud melihat dia menghina nama Tuhan Allah Israel dengan berani. Daud menjadi geram. Akhirnya dia melawan si Goliat. Walaupun dia masih kecil, Daud mengayunkan atau melemparkan pengumbannya kayak ketapel ya. Batu di dalamnya melayang mengenai apa yang dikenai di bagian tubuhnya si Goliat. Sini jidatnya. Waktu di sini kena, dia langsung dia jatuh ke tanah dan tergeletak. Akhirnya kalah. Jadi barisannya Filistin lari terbirit-birit. Mereka kabur. Kenapa? Pemimpinnya sudah dikalahkan. Sebaliknya orang Israel bersorak-sorak, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan hebat, terpujilah Allah Israel. Jadi bangsa Israel menang dalam perang itu. Dan disitulah perkenalannya si Daud dengan Yonatan. Nanti kalau Teacher Melda tanya ujiannya, di manakah mulai perjumpaan persahabatan Daud dengan Yonatan dimulai? Dimulai dari ketika peperangan itu. Jadi dia bertemu dengan Yonatan dan dia ngerasa klop, ngerasa deket, ngerasa cocok, enak berteman sama Daud. Kok enak ya berteman sama si Yonatan. Jadi mereka bersahabat. Yonatan itu adalah putra mahkota yang baik hati. Dia walaupun putra Raja Saul waktu itu, tapi dia tetap orang yang rendah hati. Dia nggak sombong. Dia mau berteman dengan siapapun. Dia nggak pilih teman. Ia tidak malu bersahabat dengan Daud yang anaknya seorang prajurit mungkin yang bawahan gitu ya, bawahan papanya, tapi dia tidak malu. Kenapa? Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud bahwa mereka akan saling setia, mereka akan saling sahabat, menjadi sahabat karib sampai mereka suatu saat besar nanti. Yonatan sangat mengasihi Daud. Ia membenci Daud. Ia memberi Daud semua perlengkapan perangnya. Dan Yonatan selalu melindungi Daud meskipun raja sangat membenci Daud. Jadi suatu waktu si Saul ini pengen membunuh si Daud. Diundang ke sebuah acara. Dia persiapkan segala sesuatunya sama tentara, nanti kalau ketapel gitu ya, udah di-prepare semuanya untuk membunuh si Daud. Tapi Yonatan tahu, dan Yonatan panggil si Daud. Dia kasih tahu rahasia papanya. Papaku punya rencana loh mau ngabisi kau. Nanti pas kau diundang begini-begini, nanti kamu harus begini ya. Jadi dikasih tahu sama si Yonatan supaya Daudnya tidak terbunuh. Jadi itulah hidup rukun yang dilakukan oleh si Daud dengan Yonatan. Mereka mengusahakan supaya hidup rukun, supaya nggak ada rasa benci, supaya Daud juga nggak benci sama papanya. Jadi nggak boleh menghina dan tidak boleh mengejek. Hidup rukun itu harus saling menghargai dan hidup dalam damai. Terus hari ini kita juga akan belajar membangun kerukunan. Hidup rukun
nggak terjadi begitu saja. Ada sesuatu seperti yang Teacher Melda bilang, ada yang harus kita kerjakan. Hidup rukun dimulai dalam keluarga. Kalau di keluargamu kamu rukun, kemanapun kamu pergi kamu akan hidup rukun. Menjadi anak-anak yang baik, nggak suka bertengkar, nggak berebut mainan, tapi saling meminjamkan kalau dibutuhkan sama temennya atau sama adik atau sama kakaknya. Kakak beradik itu harus saling hidup rukun, harus saling menghargai dan harus saling menyayangi. Tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, apalagi memukul. Yonatan menerima Daud dengan rendah hati. Ia nggak merasa sombong karena ia seorang anak raja. Tapi Yonatan tidak membeda-bedakan orang. Dia mengasihi semua orang sama gitu ya. Kasihnya kepada Daud itu tulus, sehingga ia melindungi Daud dari kejaran ayahnya. Walaupun ayahnya pengen menghabisi Daud, tapi Yonatan melindungi sahabatnya. Hebat ya persahabatan mereka. Seorang pengasih tidak akan menyakiti orang lain. Sebaliknya ia akan melindungi orang yang dikasihinya. Demikian juga kita. Kalau anak-anak semua mengasihi papa dan mama, kalian akan melindungi papa dan mama. Kan aku masih kecil, teacher, dengan cara melayani mereka. Kalau papa mama pulang kerja, kalian bisa melayani yang mana, letih mama, diurut, atau ambilin minum, atau mamanya diajak ngobrol, tadi gini-gini loh mama, gitu ya. Jadi kalian harus melindungi orang lain, enggak menyelakakan. Demikian juga saudara-saudara di rumah, kalau mainan berantakan, nanti kalau adiknya lagi jalan kan bisa jatuh, bisa mencelakakan adik. Jadi harus dirapikan. Kalau lantainya basah ada air tumpah, harus dilap supaya enggak ada yang jatuh. Ya, jadi itu adalah fungsi kita di rumah. Bagaimana supaya kita menjadi pelindung-pelindung di rumah dan mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Sifat pengasih dapat mendatangkan kerukunan di mana saja kamu berada. Jadi kerukunan itu boleh terjadi mulai dari keluarga, terus lingkungan sekolah atau lingkungan tempat kamu bermain. Dimanapun kamu berada, kamu akan menjadi orang yang pembawa kerukunan kepada semua orang. Paham ya anak-anak semua? Sini ada contoh-contohnya nih. Berikan tanda centang untuk pada gambar yang memperlihatkan kerukunan. Kamu boleh lihat gambar-gambar yang menunjukkan kerukunan. Ini kira-kira rebutan ini rukun gak ya? Ini ada gambar anak-anak lagi kasih hadiah ya. Rukun gak? Mana gambar yang menciptakan kerukunan? Ini berkelahi, ini berdoa bersama. Nanti kamu bisa centang sendiri mana yang gambar yang memperlihatkan hidup kerukunan. Untuk tugasnya nanti ada di halaman 77, storytelling. Nanti kamu sama mama atau sama papa, kamu ceritakan tentang persahabatanmu. Kamu pasti punya sahabat nih yang kamu jelaskan 1-9. Ingatlah pengalamanmu bersahabat dengan seorang. Setiap hari kamu bermain dengan sahabatmu itu. Nanti sebutkan namanya ya. Pernahkah kamu bertengkar atau berselisih paham dengan sahabatmu itu? Kamu jelaskan, saya punya sahabat namanya ini. Kami memang pernah berselisih paham. Dulu ceritanya kami rebutan mainan. Waktu main dia nakal atau seperti apa, kamu ceritakan. Siapakah yang pertama kali menyapa atau meminta maaf? Waktu itu kami bertengkar, yang pertama minta maaf itu adalah, sebutkan kamu atau temanmu. Apa yang terjadi saat itu? Jelaskan kejadiannya. Bagaimana perasaanmu ketika berdamai dengan sahabatmu? Ketika aku berdamai dengan dia, perasaanku senang, tenang, dan sangat mengasihi dia. Apakah kalian berjanji untuk selalu hidup rukun? Nanti kalian buat. Apakah kamu semakin mengasihi sahabatmu setelah kejadian itu? Apakah kamu belajar mengalah kepada temanmu? Nanti kamu ceritakan dalam bentuk storytelling. Saya, oke, pelajaran hari ini selesai. Untuk minggu depan kita akan belajar sambungannya, yaitu manfaat hidup rukun. Jadi hidup rukun itu tadi apa artinya, kita udah belajar bagaimana mengusahakannya. Untuk minggu depan kita akan belajar apa sih manfaat hidup rukun. See you. Kita akan ketemu minggu depan. Sekarang kita mau berdoa. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar tentang hidup rukun. Tolong kami supaya menjadi anak-anak yang membawa kerukunan dimanapun kami berada. Di rumah kami hidup rukun dengan saudara-saudara kami, dan kami juga di luar hidup rukun dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati semua anak-anak ini, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada mereka, perlindungan Tuhan sempurna. Berkati papa mama, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.